Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amdu mahdin wa huwa qasdud daribi syaksan bima yaktuluhu fil ghalibi wal khata'ur ramyu li sakhisin bila qasdin asaba basharan faqatala wa musbihul amdi bi an yarmi ila saksin bima fi ghalibin lan yaktula. Fa'amdu mahdin, maka adalah kesengajaan yang murni. Asalnya amdun mahdun, ya. Mahdun asalnya jadi sifat dari amdun. Tapi sekarang dimudhofkan, mausufnya dimudhofkan kepada sifatnya min idhofatil mausuf li sifatihi. Wa huwa adapun amdun mahdun qasdud dharibi adalah bermaksudnya dharib, orang yang memukul, maksudnya orang yang membunuh, sahson kepada seseorang, bima dengan sesuatu, yaktuduhu yang mematikan apama hu kepada sakson fil walibi pada umumnya, fil walibi pada umumnya. Wal khata'u adapun pembunuhan khata', ar-ramyu adalah melempar atau memanah. Kalau sekarang menembak, disakhisin kepada seseorang, kepada sosok, bila qasdin tanpa maksud. Asaba yang menimpa apa tembakan atau panahan, basaron kepada manusia, faqatala lalu membunuh itu kepada manusia. Wa musbihul amdi, dan musbihul amdi serupanya kesengajaan, bi an yarmiya dengan melontar siapa orang, melontarkan sesuatu ilaksasin kepada orang, bima dengan sesuatu, fi ghalibin yang pada umumnya, lan yaktula ialah tidak membunuh apama. Asalnya bima lan yaktula fi ghalibin, dengan menggunakan sesuatu yang pada umumnya tidak mematikan. Artinya pembunuhan itu ada 3 macam, bukan pembunuhan saja, tapi jinayat. Tindak pidana itu ada 3 macam.
Pertama adalah amdun mahdun, tindak pidana yang amdun mahdun, kesengajaan murni, benar-benar sengaja. Yang kedua adalah khotoun mahdun, kekeliruan yang murni, benar-benar kekeliruan. Yang ketiga adalah syibhul amdi, semi sengaja. Semi sengaja. Jinayat atau tindak pidana yang amdun mahdun, yang kesengajaan murni adalah jinayat yang dilakukan oleh seseorang dengan niat memang menuju sosok tertentu dengan menggunakan alat yang pada umumnya bisa mematikan. Apabila seseorang memukul atau menembak atau memanah seseorang dengan sengaja, dengan menggunakan alat yang pada umumnya bisa mematikan, itu namanya amdun mahdun. Jadi ada qasdu, ada tujuan dari pihak pelaku terhadap sosok tertentu dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan. Itu namanya amdun mahdun. Orang pakai tembak, ya memang sengaja menembak si A dan benar-benar mengena si A dan si A mati. Itu namanya amdun mahdun. Yang kedua adalah khotoun mahdun, kekeliruan murni, benar-benar keliru. Yaitu bila mana seseorang memanah akan suatu sosok tertentu, akan tetapi meleset ngena orang lain. Yang dituju adalah burung, tapi ternyata pelurunya nyasar kepada seseorang. Itu namanya khotoun mahdun. Tidak sengaja membunuh, tapi itu nyasar pelurunya. Sedangkan syibhul amdi ini sekaligus bisa disebut syibhul khoto, ya. Semi sengaja dan semi keliru. Artinya antara amad dan khoto. Dikatakan khoto murni tidak, dikatakan amduh murni tidak. Akhirnya disebut syibhul amdi atau syibhul khoto. Ini kan sama dengan istilah syibhul jumlah dalam nahwu. Khobar syibhul jumlah itu sesungguhnya bisa juga disebut syibhul mufrad, ya kan? Karena dikatakan khobar mufrad bukan, dikatakan khobar jumlah bukan. Akhirnya ya semi jumlah, semi mufrad. Syibhul amdi itu artinya memang sengaja memanah, sengaja menuju sosok tertentu, akan tetapi alat yang digunakan pada umumnya tidak mematikan, ya kan? Hanya dipukul pakai lidi kok mati, itu namanya syibhul amdi. Pira ikomo ini sudah mati, itu syibhul amdi. Tiga macam jinayat itu hukumannya tidak sama. Hukuman terhadap amdun mahdun apa? Hukuman terhadap khotoun mahdun apa? Hukuman terhadap syibhul amdi itu apa? Walam yajib qisasu ghairil amdi idh yahsulul izhaqu bitta'addi falau afa anhu ala akhdid diyah man yastahiqu wajabat kama hiya. Walam yajib, dan tidak wajib, qisasu ghairil amdi, apa qisas kecuali untuk yang amdin mahdin. Walam yajib, dan tidak wajib, qisasu ghairil amdi, apa qisas terhadap selain amdi.
kisos terhadap selain yang murni sengaja. Idh yahsulul izhaku, ketika terjadi apa izhak. Izhak itu artinya melayangkan nyawa, ikhrajur ruh. Izhakur ruh maksudnya mengeluarkan nyawa. Bita'addi, dengan secara melanggar hukum. Artinya kisos itu tidak wajib dikenakan kecuali atas jinayat yang dilakukan dengan amdun mahdun. Di antara 3 macam jinayat itu, yang harus dihukum kisos hanya yang pertama, yaitu yang amdun mahdun, tindak pidana yang murni sengaja. Sedangkan yang khotoun mahdun dan sibhul amdi, hukumannya bukan kisos. Dengan catatan pembunuhan itu atau jinayat itu, pembunuhan yang sampai menghilangkan nyawa, dilakukan secara ta'addi, melanggar hukum. Karena belum tentu orang yang membunuh itu dikisoskan, karena ada pembunuhan yang tidak melanggar hukum. Ilatnya kisos adalah al-qatlu, al-amdu, al-udwan, itu kan ilatnya. Kenapa orang yang membunuh itu dikisos? Apa sebabnya? Apa ilatnya? Ilatnya adalah ilat murakkabah, ilat yang murakkab, yaitu al-qatlu, al-amdu, al-udwanu, pembunuhan sengaja dan melanggar hukum. Ini kan murakkab namanya. Ilatnya adalah al-qatlu, al-amdu, al-udwanu, pembunuhan dengan sengaja dan melanggar hukum. Pembunuhan dengan sengaja tapi bukan dalam konteks melanggar hukum, tidak ada hukuman kisos, bahkan tidak ada hukuman sama sekali. Seperti pembunuhan terhadap orang yang memang harus dihukum bunuh, ya kan? Misalnya seorang jallat itu al-gojo, yang memang ditugaskan khusus untuk membunuh orang yang berhak dibunuh. Ya jallat itu ya tidak dikisos karena pembunuhannya bukan ta'addi, bukan udwan, ya kan? Jadi yang dikenakan kisos hanyalah tindak pidana yang amdun mahdun, baik itu pembunuhan, baik itu melukai maupun itu memotong anggota. Falau afa, maka jikalau memaafkan, anhu dari kisos, ala akhdid diyati, atas mengambil diat, memaafkan man siapa orang, yastahiqu yang berhak akan memaafkan, atau yang berhak menuntut kisos, wajibat maka wajib apa diat, kama hiya sebagaimana mestinya diat itu. Falau afa, maka kalau memaafkan, anhu dari kisos, ala akhdid diyati, atas memungut diat, memaafkan man siapa orang, yastahiqu yang berhak siapa man, berhak menuntut kisos dan berhak menuntut diat, wajibat maka wajib apa diat, kama hiya sebagaimana mestinya diat. Artinya kalau orang melakukan pembunuhan dengan sengaja, katakanlah amdun khoto, bisakah dia lepas dari hukuman kisos? Bisa, kalau orang yang berhak itu tidak menuntut kisos, akan tetapi sebagai ganti dari kisos dia menuntut diat, ya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Karena pembunuhan ini adalah hak adamiyah, hak manusia, bukan hakullah. Berhubung hak adami, maka
maka pihak yang jadi korban tindak pidana berhak untuk memberikan maaf. Tidak sama dengan pencurian. Kalau pencurian, orang yang berhak dipotong tangan ya tidak ada yang berhak untuk memaafkan, ya kan? Apa bedanya pencurian dan pembunuhan? Pembunuhan itu orang yang membunuh adalah musuhnya orang yang dibunuh. Sedangkan pencuri itu musuhnya masyarakat, ya kan? Orang tidak akan membunuh setiap orang. Paling yang dibunuh adalah musuhnya, kan? Orang-orang yang memang ingin dibunuh. Tapi kalau mencuri, orang itu tidak melihat itu miliknya siapa, ya. Yang penting ambil uang, apa miliknya kiai, apa miliknya siapa, sama saja, kan. Oleh karena itu pencuri itu adalah musuh masyarakat. Masyarakat itu hakullah namanya. Hakullah itu hak masyarakat artinya. Kalau orang yang membunuh dengan sengaja itu dimaafkan oleh yang berhak, di mana yang berhak itu tidak menuntut qisas melainkan menuntut diat, ya maka wajib bayar diat. Wajib bayar diat, tidak dihukum mati berarti. Diatnya adalah 100 unta. 100 unta, satu ekor unta itu berapa, ya? Katakanlah 30 juta satu, kalau 100 berapa? Lakin ma'at tawlidi wal hululi walau bisukhti qatilil maqtuli wa fil khata wa amtihi muajjala salasa a'wamin ala man aqala wa khuffifat fil khata'il mahdi kama wulidha fi amdin kama taqaddama. Tadi dikatakan kalau yang berhak tidak menuntut qisas melainkan diat, maka wajiblah diat. Lakin akan tetapi ma'at tawlili dengan diberatkan, wal hululi dan kontan, walau bisukhti qatilil maktuli, walaupun dengan tidak sepersetujuan orang yang membunuh orang yang dibunuh, walaupun dengan murkanya orang yang membunuh orang yang dibunuh. Murkanya artinya tidak setuju, walaupun tidak dengan persetujuan pihak yang membunuh. Artinya diat sebagai gantinya qisas, itu namanya diat muwalladhah, ya, ma'at tawlidi. Diat yang merupakan ganti daripada qisas adalah diat muwalladhah, diat yang diberatkan. Kenapa disebut diat muwalladhah? Karena 100 unta itu dibagi 3. Yang kedua dibayar sendiri. Yang ketiga harus dibayar kontan. Jadi muwalladhah namanya. Dibagi 3. Ya, sepertiga harus unta ini, sepertiga harus unta ini, dan sepertiga harus unta tersebut. Dibayar kontan, ditanggung sendiri. Itu namanya diat muwalladhah. Wa fil khata, dan di dalam pembunuhan khata, wa amdihi, dan amdil khata yang tadi disebut sibhul amdi itu. Sibhul amdi, sibhul khata, amdul khata, ya. Diatnya adalah muajjalatun, ditangguhkan. Muajjal kebalikannya hal, kebalikannya kontan. Berapa lama ditangguhkan? Salasa awamin, selama 3 tahun. Dipikulkan kepada siapa? Dipikulkan alaman atas orang, akwalahu yang menjadi akilahnya jani, yang menjadi akilahnya jani.
Artinya khata sebagai hukuman terhadap pembunuhan yang benar-benar tidak sengaja, diyatnya adalah diyat mukhaffafah. Tetap sama 100 unta, akan tetapi ada keringanan-keringanan. Apa ringannya? Yang pertama, diyatnya dibagi 5. Yang kedua, tidak dibayar kontan, melainkan ditangguhkan sampai 3 tahun. Tidak dipikul sendiri, melainkan dipikul akilahnya, keluarganya, asobahnya, keluarganya yang asobah. Ini artinya bahwa dalam Islam keluarga itu adalah keluarga besar. Buktinya ini, orang kalau salah satu keluarga melakukan kejahatan seperti ini, ditanggung bersama-sama. Ini kalau diatnya khata' mahdu. Kalau diatnya sibhul khata' atau sibhul amdi apa? Itu dari satu sisi mukhaffafah, di sisi yang lain mughalladah. Mughalladahnya apa? Yaitu dibagi 3. Mukhaffafahnya ya dibayar, ditunda sampai 3 tahun dan dipikul oleh akilahnya. Oh, ini di belakang. Wa khuffifat, dan diringankan apa? Diyat fil khata'il mahdi, di dalam khata'il mahdi. Kama ghullidha, sebagaimana diberatkan, fi amdin, di dalam amdin mahdi. Kama taqaddama, sebagaimana sudah lalu. Artinya di dalam khata'un mahdun, diyatnya adalah diyat mukhaffafah, ya kan? Dibayar dengan jangka tempo 3 tahun, ditanggung bersama-sama oleh akilahnya, ya kan? Dan diyatnya dibagi 5. Yuktasu fi ghairi abin min mahrami aw fi syuhuril hurum aw fi syuhuril hurmi aw fil harami fil hali wal jam'a bi fardin faktuli fil nafsi aw fi udhihi di mafsili. Yuktasu, dilakukan kisos, fi ghairi abin, pada selain ayah, min mahramin, berupa mahram, au fis syuhuril hurumi, atau pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab, itu ashurul hurum. Au fil harami, atau di tanah haram, dilakukan kisos fil hali, seketika. Yuktasu, dilakukan kisos fi ghairi abin, pada selain ayah, min mahramin, berupa mahram, au fis syuril hurumi, atau di bulan-bulan haram, au fil harami, atau di tanah haram. Dilakukan kisos fil hali, seketika. Artinya kisos itu dilakukan seketika, dilakukan kepada siapa saja, termasuk mahramnya sendiri, kecuali ayah, ya kan? Kalau orang mati karena dibunuh ayahnya, maka ayahnya tidak dikisos, ya kan? Meskipun dilakukan dengan sengaja, meskipun illatnya ada. Illatnya adalah al-qatlu, al-amdu, al-udwanu. Meskipun ada illatnya, tapi kalau ayah yang melakukan pembunuhan, maka ayah tidak dikisos karena ada mani. Ada sebab tapi ada mani. Penyebabnya kisos ada. Apa itu? Pembunuhan dengan sengaja dan melanggar hukum. Akan tetapi ada mani, penghalang. Apa itu? Penghalangnya adalah bahwa yang membunuh adalah ayahnya. Ini namanya illatnya, yang menjadi illat adalah al-ubuwah, kebapaan. Di sini terjadi ta'arud antara sebab dan mani.
antara muqtadi dan mani, ya kan. Sebab menghendaki adanya kisos, mani menghendaki tidak adanya kisos, maka yang dimenangkan adalah mani. Idza ta'arada al-muqtadi wal mani quddimal mani. Dilakukan seketika kepada siapa saja, termasuk kepada mahram. Saudara membunuh saudaranya dikisos. Suami membunuh istrinya, naudzubillahi min dzalik, dikisos. Pada bulan apa saja, termasuk bulan-bulan haram, tetap dilaksanakan pada bulan haram. Tidak perlu menunggu keluar di bulan haram. Demikian pula meskipun terjadi di tanah haram, tak harus dilaksanakan di luar tanah haram. Wal jam'ah bi fardin faktuli. Wal jam'ah, dan kepada jamaah, bi fardin dengan satu orang, faktuli maka bunuhlah, fin nafsi pada jiwa, fin nafsi pada jiwa. Ini asalnya uktul al-jam'a bi fardin fin nafsi, ya kan. Bunuhlah akan kelompok orang dengan sebab membunuh satu orang. Artinya bagaimana kalau orang itu mati karena dikeroyok oleh 5 orang, ya kan. 5 orang masing-masing menyumbang terjadinya pembunuhan, maka kelima-limanya sama-sama dikisos. Ini namanya qatlul wahidi bil jamaah. Dikisosnya satu orang, ya. Atau qatlul jamaati bil wahid, ya. Dibunuhnya banyak orang karena membunuh satu orang, ya kan. Kalau sekiranya peran masing-masing bisa mematikan, ya kan. Kalau salah satunya hanya berperan hanya mencubit, misalnya, ya ada dikisah, ya. Au fi udwihi, atau di dalam anggotanya majni alaih, di mafsili yang punya persendian. Artinya kisah itu tidak hanya berlaku pada jiwa, ya kan. Akan tetapi juga terjadi pada jinayat terhadap anggota, dengan syarat anggota itu memiliki persendian. Karena kisas itu adalah hukuman yang sama, ya. Kalau yang ditusuk misalnya adalah daerah, bagian badan yang tak mungkin dihukum dengan hukuman yang sama, maka hukumannya bukan kisas. Kalau tusukan seperti ini tak mungkin menghukum pelakunya dengan hukuman yang sama, maka bukan kisos. Yang dilakukan kisos itu misalnya kalau terhadap bagian-bagian yang punya persendian, persis persendian, seperti pergelangan, siku-siku. Kalau yang dipotong itu di atasnya pergelangan, maka kisosnya bisa dilakukan kisos tapi dari pergelangan, ya kan. In yakunil qatilu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.